Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah bacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Februari 2025. Sebelum mari memulai ya Leo, wajib kamu pahami bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo aja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik Leo, kita langsung mulai energi kamu dengan si dianya ya. Nine of Wands ada di sana, kemudian energi dari Justice. Berikut ada energi dari Two of Pentacles, kemudian ada energi dari The Hermit, dan berikut ada energi dari Three of Wands. Berikut di situ tuh ada energi dari The World, kemudian di situ ada energi dari Seven of Swords. Berikut di situ tuh ada energi dari Five of Cups, dan kemudian di situ tuh hadir energi dari Seven of Cups gitu ya. Nah, jadi kalau melihat begini, nampaknya memang kamu akan berusaha untuk melarikan diri dari si seseorang ini gitu ya. Nah, mungkin ya kamu melihat bahwa hubungan kalian berdua kok rasa-rasanya kondisinya ya itu tuh memancing emosinya kamu yang tidak enak gitu ya. Misalnya memancing emosi kecewa, memancing emosi sedih gitu ya, memancing emosi malu gitu loh ya. Nah, jadi kok kayaknya kondisinya kamu rentang 15 hingga 21 lebih ke arah kamu tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi ketika kamu merasa tidak baik-baik saja, kamu tidak ingin si dianya itu tuh tahu, dianya jangan melihat kamu gitu ya. Maka di sana tuh mari lihat, kamu akan berusaha nih habis-habisan gitu ya. Kamu akan berusaha semampu sebisanya kamu menutup-nutupi apa yang saat itu sedang kamu jalani gitu ya. Di sana mungkin kamu ya tidak mau terlihat lebih memalukan lagi gitu ya. Kamu gak ingin kelihatan manja, cengeng gitu ya. Apalagi kalau kalian itu tuh Leo laki-laki kan. Laki-laki itu tuh kan nggak bisa banget ya kalau kelihatan galau oleh wanita gitu kan. Ya kamu mungkin nggak mau lah harga dirinya kamu itu tuh jatuh gitu loh. Hanya gara-gara dianya tahu kalau kamunya lagi galau sebab karena relationship dengan si dia ini. Nah, kayak gitu kan. Ya, kamu mau memperlihatkan, aku baik-baik aja, aku nggak ada masalah, aku nggak ada problem gitu loh ya. Jadi ya kamu menutup-nutupi kondisimu bisa aja dengan memang tutup diri dari si dianya ya, menghindar menjauh dari si dianya, atau kamu bisa aja setiap ketemu sama dia langsung pasang topeng gitu ya. Atau mungkin kamu yang kayak upload status gitu ya, nunjukin kamu lagi goyang dompet gitu ya, kamu lagi jalanin hobinya kamu lagi menikmati hidupnya kamu dan seterusnya gitu. Jadi kamu nggak mau ngasih tahu sama dia ada dampak yang kamu rasakan dalam hubungan ini gitu loh. Nah, untuk beberapa kok kayaknya seperti ada obrolan tentang perpisahan gitu ya, ada obrolan tentang perpisahan, dan obrolan itu tuh bisa jadi memang diamini, diokein. Jadi kayak mungkin aja ada kayak kesepakatan gitu, udah dah kita cerai aja ya, kita putus aja, kita bubar aja, kita nggak usah lagi saling terkoneksi, kamu jangan lagi chatting aku, nggak boleh lagi nelpon aku gitu. Dan ya yang lain bilang oke, nggak apa-apa, nggak masalah, itu santai aja. Nah, misalnya kayak gitu, baik ayo cerai gitu di sana ya. Jadi ada kesepakatan tadi gitu ya, tapi dalam kesepakatan itu ternyata ada korbannya, yaitu kamu gitu ya. Ada korbannya, yaitu kamu di sana. Ada yang menanggung hasil dari
jarak itu tadi, atau mungkin ya kayak tiba-tiba aja di sana itu tuh sepertinya berjarak, nggak tahu tuh, baik itu mungkin kamu, nampaknya sih kamu nih sebenarnya yang duluan menggagaskan di situ ya, kamu mau menggagaskan tentang ada jarak antara kalian atau berakhirnya relationship kalian berdua ini. Gitu. Tapi ya walaupun kamu yang menggagaskan ya untuk berpisah, ternyata mungkin gagasannya kamu itu tuh justru meresahkan kamu lah di sana ya. Atau jangan-jangan kamu menggagaskan itu tuh karena memang kamu sedih, karena kamu merasa tersakiti gitu ya, bisa aja di sana kan. Jadi udah sekalian aja lah kita bubar gitu loh. Tapi jangan-jangan sebenarnya ketika kamu ngomong bahwa kamu mau bubaran sama dia, dianya ada effort. Dianya ada yang kayak upaya cegah kamu misalnya. Gitu ya, melakukan sesuatu untuk tarik perhatiannya kamu lagi. Dia ekspresi lah. Mungkin ya kamu harap dianya itu tuh kayak bilang jangan dong beb, misal. Gitu ya. Aduh gitu ya. Di sana. Mungkin itu bentuk dari pancingannya kamu biar seseorang ini tuh bersikap laku lebih oke lagi ke kamunya gitu ya, karena masih ada sebaik-baiknya dia sepanjang hubungan kalian, tapi masih ada kebutuhan lebihnya kamu gitu ya. Misalnya harapannya kamu dianya tuh ngasih sama kamu 5, tapi selama ini sepanjang hubungan kalian ini dia cuma ngasih kamu 2. Gimana nih cara dapet supaya klop jadi 5? Nah, disitulah mulai kamu pakai aksi gaya. Tiba-tiba blokir dia kah? Tiba-tiba menghindar menjauh dari dia kah? Tiba-tiba ya bilang putus, cerai, pisah gitu ya. Disitulah. Tapi ya nunggu dia untuk kejar-kejar kamu ini. Alah, kamunya stres sendiri di situ juga ya, bisa ya. Kamu stres sendiri, kamu sedih sendiri, itu loh. Kamu goncang sendiri, harap-harap cemas gitu kan. Aduh, mana nih aksi gayanya dia? Mana nih upaya pencegahannya dia? Mana nih upaya dia memberikan lebih kepada kamu? Gitu ya. Tapi lagi-lagi kok kayak seolah-olah kamu di situ tuh ya nggak ada problem gitu kan. Ya nggak ada problem. Itu. Seolah ya tadi kamu menikmati hidupnya kamu yang meriah ini. Tuh kan. Dianya kok kayak nggak penting gitu loh. Kesan yang mau kamu buat. Gitu ya. Tak ada apa-apanya dia dalam hidupnya kamu. Beberapa itu tuh bisa yang kayak kamu mau tunjukin. Justru ketika tanpa dia, hidupmu jauh lebih semarak. Kamunya jauh lebih happy, jauh lebih senang, jauh lebih santai. Gitu ya, karena ini mungkin kayak main-main apa ya, model-model pengasuhan Indonesia gitu ya. Ada model pengasuhan Indonesia itu tuh yang mari lihat kayak mukul, bilangnya gini ya, suka itu tuh main-mainnya orang tua Indonesia itu tuh gini, mengacuhkan, mengabaikan apa itu namanya, hukum emosional gitu loh ya. Ada penghukuman emosional yang tapi ini hasil dari observasinya Mari ya, pengamatannya Mari. Menghukum secara emosional seolah-olah tidak berarti, tidak berharga, tidak dibutuhkan, tidak diharapkan, biar orang yang tanda kutip terhukum itu tadi merasa sedih. Kemudian ketika kesedihan itu tuh ada perjuangannya dia untuk lepas dari kesedihan, yaitu minta pengakuan dari orang yang mengacuhkan, mengabaikan, mencampakkan dan membuang itu tadi. Gitu ya. Karena memang ini kan ada kebutuhan dasar manusia itu tuh kan memang diperdulikan, dihargai, dibutuhkan. Nah, sementara orang permainannya kamu di sini tuh seolah-olah kamu nggak butuhin dia, gitu ya. Dengan harapan ketika kamu menunjukkan gaya kamu nggak butuhin dia,
Dia meminta pengakuan dari kamu. Dia lakukan ini, lakukan itu yang menyenangkan hatimu gitu loh. Di sana kan, mari lihat. Dan ya itulah bentuk dari upayanya kamu gitu ya, dalam berrelationship lanjutan dengan si seseorang ini, pura-puranya, actingnya gitu ya. Kamu mau memberikan jarak, kamu menawarkan perpisahan, tapi sebenarnya ada muatan yang bertolak belakang di sana itu. Tapi si pasangannya kamu ini tuh bisa nggak ngeh, Leo, nggak paham dia main-mainnya kamu ini. Sangkanya dia ketika kamu memang bilang kamu mau cerai, kamu mau putus, artinya memang kamu butuh itu secara langsung gitu loh. Sangkanya dia itu telah penyampaian secara langsungnya kamu pada keinginannya kamu. Ya akhirnya dia ngikut gitu ya. Ya akhirnya dia ngikut gitu loh. Kamu bilang pisah, ya udah pisah gitu. Kamu bilang bercerai, ya udah, oke, ayo bercerai gitu ya. Kamu bilang bahwa hidupnya kamu itu tuh akan lebih tenang tanpa dia. Baik, aku kasih kamu. Katamu kamu lebih bahagia ketika nggak sama aku. Aku kasih, aku pergi, gitu loh si dianya. Itu yang dia tangkap. Jadi dia tuh tidak yang kayak apa ini ya maksudnya ya, gitu. Apa ini jangan-jangan modelnya emak-emak sen kiri tapi belok kanan? Nggak ada pikiran dia ke situ. Sangkanya dia ketika emak-emak itu tuh bikin sen kanan artinya memang mau ke kanan. Nggak paham dia, oh ternyata ada loh emak-emaknya Indonesia itu tuh sen kanan belok kiri gitu ya. Nggak paham dia. Di situ ya. Ketika kamu ngeblokir dia, walah, aku diblokir berarti aku ini tuh nggak dibutuhkan. Ya monggo lah, silahkan gitu ya. Baiklah, aku akan tarik diri juga lah gitu ya. Kamu kan nggak butuh aku, makanya kamu mau blokir aku gitu loh. Kamu bilang ya kamu tidak bahagia tanpa aku. Baik, aku izinkan kamu dengan kebahagiaanmu. Aku nggak akan usik, aku nggak akan ganggu gitu. Jadi kalau kamu main-main ternyata main-main tebak-tebak manggis sama seseorang ini, nggak mau dia gitu loh ya. Tebak-tebak manggis itu tuh yang kayak apa ya ini maksudnya ya, apa ini ya dibalik dari sikapnya Leo ini tuh ngapain ya, dibalik dari kalimatnya dia itu tuh seperti apa ya. Nggak pernah dia coba membandingkan secara oposit, mempertimbangkan jawaban yang oposit itu. Taunya dia ya itu, mungkin orangnya memang lurus-lurus aja pikirannya gitu ya, lurus lempeng aja. Taunya dia itu tuh ya yang mendefinisikan secara harfiah aja gitu ya. Jadi kalau kamu nunggu dia punya aksi untuk kejar tangkap sama kamu, kayaknya sampai diberikan dia pemahaman, kayaknya dia nggak ngerti dah gitu Leo. Nampak-nampaknya dia nggak akan paham itu. Mau kamu nunggu chattingnya dia 24 jam, nggak akan bunyi tuh handphonenya kamu, notifikasi ada chattingan dari dia, nggak akan mungkin. Ya kalau dilihat dari energi kartunya dia ini, nggak akan mungkin. Jangan kamu akan melihat bahwa dianya tergesa-gesa gitu ya, berlari ke arahnya kamu untuk mencegah kepergianmu, untuk menggagalkan kebahagiaanmu tanpa dirinya. Nggak akan. Gitu Leo. Nggak akan. Dia nggak paham gayamu, kamu juga nggak paham gayanya seseorang. Caranya biar seseorang ini tuh sesuai dengan maunya kamu. Ya pasti ya, semua manusia itu tuh kan melakukan sesuatu berdasarkan yang dia ketahui kan, gitu loh. Nah tapi pengetahuannya kamu di situ tuh belum jos, belum mantap, belum kena gitu, belum kena sana ya. Jadi ya
mungkin kamu sudah memainkan trik yang seperti ini tuh sebelum dari tanggal 15 Februari ya. Dan sampai akhir 21 Februari, ya udah anyep aja udah dianya. Ngilang gitu loh. Pakai jurus ngilang gitu ya, pakai jurus ninja tap gitu. Di sana ya. Nggak akan ada kamu lihat tuh aksi-aksinya dia ngedeketin kamu. Nggak. Dan seseorang ini tuh bisa yang kayak dia itu tuh gini pula mainnya. Dia agak-agak yang lurus-lurus tadi. Oh, kamu udah pergi. Jadi kalau kamu nanti mau balik lagi sama dia, bisa itu agak repot ya Leo ya. Bisa agak repot. Bukan, maksudnya gini. Ketika misalnya kamu, aduh triknya aku salah nih. Udah dah, deketin dia balik lah. Sambil baca-baca, ini sebenarnya kayak gimana sih caranya menghandle orang ini? Caranya menggait orang ini, gimana ya caranya? Nah, nanti kamu datang lagi nih, misalnya, ini misal aja ya, di sini memang belum terlihat aksi yang demikian. Tapi misalnya, ketika kamu coba lagi deketin dia, penyambutannya dia itu tuh nggak akan seperti yang dulu, setidaknya untuk sampai beberapa saat. Gitu ya. Kamu chatting dia, kamu telepon dia. Dia bisa aja diem itu. Nggak jawab apa-apa lagi. Gitu ya. Atau dia bisa jawab kamu gitu. Tapi dia akan terang-terangan nunjukin, oke, kita jadi teman aja. Kita jadi orang biasa aja. Nggak usah ada relationship yang eksklusif antara kita berdua. Jadi ya balik lagi kamunya itu tuh nanti melakukan pendekatan dihitung mulai dari nol. Dihitung dari seperti gambaran hari pertama proses PDKT. Nggak melanjutkan ceritanya, memulai kembali dari titik nol. Sebab dia ya itu tadi akan acuh, akan abai gitu ya. Nggak lagi penyambutannya dia seperti penyambutan ketika kalian masih berstatus bersama. Nggak yang kayak memaksakan diri dianya untuk repot-repot merespon kamu. Tadi akan mempersiapkan dirinya ketika kamu berupaya untuk kembali lagi ke status yang kemarin dengan si dia. Dia mau kasih tunjuk sama kamu, oh kayaknya itu tuh nggak bisa lagi. Bukan begitu lagi arahnya, status yang mau aku kasih ke kamu. Gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa kalau memang misalnya kamunya itu tuh memang punya niatan demikian ya enggak apa-apa. Ya cuman kamu ya mesti tahu ya bagaimana bacaannya dia ini, sebab bisa kan, walah gitu ya, baik, aku akan sabar berarti deketin dia gitu ya, bukan mau mematahkan niatnya kamu. Alah, berarti artinya aku enggak usah aja lah kejar dia balik. Aku gak usah aja lah mengupayakan hubungan dengan dia lagi. Bukan gitu maksudnya ya. Oh, agak alot kali ini dianya mau dideketin. Oke deh. Aku cari knowledge sebanyak-banyaknya. Aku cari ilmu sebanyak-banyaknya gimana caranya ngedeketin orang gitu ya. Terutama ngedeketin manusia dengan karakter seperti dia. Tak tambahin kesabarannya aku gitu ya. Yang tadinya cuman mungkin kamu berwacana, alah sebentar juga bisa dapat, tak tambahin waktu yang dikatakan sebentar. Misalnya mungkin targetnya kamu alah paling-paling 3 hari, dianya udah luluh lagi aku bikin ini. Dianya bisa luluh lagi ke aku gitu ya. Nah, berarti di situ tuh cuman tinggal udah dah, poin lah jadi 6 hari, poin lah seminggu, poin lah 10 hari. Nah, jadinya kayak gitu. Itu ya di sana, itu maksudnya Mari ya. Oke, baik ya. Jadi yang kayak kalau kamu belum melakukan apa-apa dengan gaya yang berbeda, si seseorang ini tuh enggak paham ya bahwa ternyata niatannya kamu itu tuh
Kamu pengen diburu, kamu pengen dikejar, kamu pengen diberi gula-gula yang lebih banyak oleh dia. Masih belum bisa dipahami oleh si Yayang gitu ya. Oke, baik Leo, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, berikut ada energi dari Capricorn, berikut ada energi dari Scorpio, hadir energi dari Aquarius di sana, hadir energi dari Aries ya, energi dari Virgo, energi dari Libra, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan Leo. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.